Halo saudara, dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Barack Obama pekan ini berkunjung ke Asia, mengunjungi dua negara yang kebetulan pernah punya pengalaman sejarah pahit dengan Amerika. Pertama, Presiden Obama akan ke Vietnam membahas kemungkinan pencabutan atau peringanan embargo senjata yang masih diberlakukan ke Vietnam, bahkan setelah normalisasi hubungan Amerika dengan Vietnam pada 1995. Selama hampir 20 tahun, militer Amerika terlibat Perang Vietnam, perang yang masih menyisakan trauma nasional. Salah satu prajurit Amerika saat itu adalah Senator John McCain. Setelah pesawatnya ditembak jatuh, McCain muda ditahan 5,5 tahun di Hanoi dan menjalani berbagai siksaan. Tetapi pengalamannya ini tidak membuatnya dendam. I think when we normalized relations that there was reconciliation between our countries and people. Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again. But that doesn't change my opinion that the Vietnamese people are wonderful and dear friends, and we need them and they need us. Sebagai Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, McCain ingin membantu mengembangkan kapabilitas militer Vietnam untuk menangkal kebijakan agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan, asalkan Vietnam memperbaiki kebijakannya terkait hak asasi manusia. The U.S.-Vietnam relationship is trending in an extraordinarily positive trajectory. Top of the agenda for President Obama will be security issues, human rights, and trade. Usai ke Vietnam, Presiden Barack Obama akan ke Jepang, negara Asia yang juga pernah berperang dengan Amerika. Obama akan menjadi Presiden Amerika pertama ke Hiroshima, kota yang dijatuhi bom atom oleh Amerika menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Saudara, hidangan Asia cukup populer di Amerika, baik untuk diaspora Asia maupun warga Amerika non-Asia. Selain masakan Tionghoa dan Thailand, yang cukup digemari adalah masakan Vietnam. Hidangan favorit mungkin Anda pernah cicipi juga, yakni mie kuah sapi khas yang dikenal dengan pho. Potongan daging sapi ini merupakan bahan dasar membuat pho, mie kuah khas Vietnam. Di restoran Kobe di negara bagian Virginia, agar kuah gurih, daging dan tulang direbus semalaman dengan berbagai bumbu. This one we make the 12 hour. Onion and the beef bone, the beef meat, and almost done, we put this one together. Racikan bumbu adalah milik keluarga Phu turun-temurun dan dijaga ketat kerahasiaannya. Mengingat makin banyak diaspora Vietnam yang membuka usaha restoran, khususnya pho. One of the things that I see pho restaurant popping up everywhere, just like 7-Elevens. Ada sekitar 1,5 juta warga keturunan Vietnam di Amerika. Banyak yang memilih mencari nafkah sebagai pemilik usaha kecil seperti restoran pho. Diperkirakan ada 3.500 restoran pho di seluruh Amerika, paling banyak di negara bagian California, Texas, dan Washington State, kantong-kantong diaspora Vietnam. 6% usaha kecil yang di Amerika didefinisikan sebagai usaha dengan pegawai kurang dari 100 orang, dimiliki keturunan Asia termasuk Vietnam. Di antara imigran asal Asia, diaspora Vietnam merupakan yang keempat terbesar di Amerika, setelah India, Filipina, dan Tiongkok. Kehadiran mereka memperkaya khasanah budaya serta cita rasa Amerika, sekaligus menopang ekonomi usaha kecil di negara ini. Demikian laporan tim VOA. Kami ajak Anda sekarang ke negara bagian Washington di pantai barat Amerika, guna melihat kiprah seorang diaspora Indonesia di sana. Selain aktif berkarya di industri dirgantara, Greg Dwijaya juga giat mempromosikan budaya Indonesia. Inilah pabrik pembuatan pesawat Boeing, salah satu perusahaan dirgantara terbesar di dunia yang terletak di Everett, negara bagian Washington. It's a great company to work for, and it's worldwide. We connect people all over the world. Tak heran apabila keberagaman bangsa menjadi salah satu nilai yang dihargai di perusahaan yang memproduksi pesawat komersil, pertahanan, ruang angkasa, dan sistem keamanan ini. Nama saya Greg Dwijaya. Saya kerja di Boeing di bagian flight test. Saya project manager di Boeing Test and Evaluations. Greg Dwijaya adalah salah satu dari sekitar 30 diaspora Indonesia yang bekerja di Boeing. Tugas saya menyiapkan dan make sure that kita sesuai dengan prosedur yang ada. Greg yang sejak kecil memang sudah menyukai pesawat, sebelumnya bekerja untuk IPTN.
Menurut Greg, berkarir di luar negeri dapat dilakukan setiap orang. Ya pertama kita harus siap ya, kita harus punya skill. Lalu kedua communication skill, terutama bahasa Inggris, karena sampai sekarang bahasa Inggris adalah bahasa yang dipakai di banyak negara di dunia. Walau lama berkarir di Amerika, Greg yang juga Ketua Asosiasi Kota Kembar Seattle, Surabaya, dan Ketua Indonesia Diaspora Network Greater Seattle, tetap mencintai Indonesia tanah airnya. Dari Everett, Washington, Ian Umar, Virginia Gunawan, Nia Iman Santoso, VOA. Dan saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.